Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Psikologi Umum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah Masud Asyauki dengan NIM 205230095. Dan teman saya Ida Prasetyo dengan NIM 205202121 yang akan berbincang hangat mengenai motivasi dan emosi. Langsung saja kita sapa teman kita. Bagaimana kabarnya Kak Gina? Ya, alhamdulillah Mas Ubed sehat. Mas Ubed gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, di sini kami akan menerangkan tentang motivasi dan emosi. Yang kita ketahui, motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai perbedaan antara dapat melaksanakan dan mau melaksanakan. Sedangkan emosi adalah bentuk yang kompleks dari organisme yang melibatkan perubahan fisik dari karakter yang luas dalam bernafas, denyut nadi, produksi kelenjar, dan sebagainya. Dan dari sudut mental adalah suatu keadaan senang atau cemas yang ditandai adanya perasaan yang kuat dan biasanya dorongan menuju bentuk nyata dari suatu tingkah laku. Baik, langsung saja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Banyak nih teman kita yang penasaran, apa sih sebenarnya perbedaan dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Baiklah, sebelumnya pertanyaan yang bagus dari Kak Ubaidillah tentang apa itu motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya motivasi itu terbagi menjadi dua, Kak Ubed. Pertama adalah intrinsik, yaitu dorongan atau kemampuan memotivasi diri dari diri kita sendiri. Jadi timbulnya dari diri kita sendiri tanpa adanya faktor eksternal. Nah, itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Lalu motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang timbul dari seseorang tentang atau bersumber dari faktor eksternal dari manusia tersebut. Jadi ada perbedaan nih antara intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu berasal dari dalam, ekstrinsik berasal dari luar. Berarti yang intrinsik itu berasal dari diri sendiri, dan yang ekstrinsik itu berasal dari luar diri gitu ya? Iya, betul. Baik, sebagai contohnya apa itu Kak Ginda? Baiklah, untuk sebagai contoh mungkin saya bisa menempatkan tentang motivasi intrinsik ketika manusia yang suka menggambar. Yeah. Manusia suka menggambar ini kan pasti memiliki jiwa seni. Yeah. Ya kan? Ketika dia memiliki jiwa seni, ketika dia menggambar, dia mendapatkan motivasi dalam diri dia ya, untuk selalu menggambar karena dia adalah orang yang menyukai seni. Nah, itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi motivasi timbul dari dalam diri dia sendiri. Yeah. Lalu untuk motivasi ekstrinsik seperti yang kita ketahui tadi bahwasanya itu merupakan faktor eksternal. Di sini luar itu ya. Itu bisa saya kasih contoh ketika seseorang yang bekerja untuk mendapatkan gaji. Iya. Jadi dia mendapatkan gaji untuk memotivasi dia agar bekerja lebih keras lagi. Biar agak semangat juga ya? Iya, benar Baik. sekali. Menarik sekali Kak Ginda. Lalu bagaimana dengan emosi? Bagaimana emosi mempengaruhi motivasi kita dalam sehari-hari? Baiklah, untuk itu seperti sebelumnya mungkin saya akan menjabarkan tentang pembagian emosi. Iya. Emosi itu dibagi menjadi dua. Pertama adalah emosi positif dan juga emosi negatif. Emosi positif seperti rasa bahagia yang kita sebut dengan kebahagiaan, itu akan menimbulkan menghilangkan stagnasi dalam diri seseorang. Nah, dalam contoh ketika kita mendapatkan atau menjalani sebuah kegiatan yang kita lakukan dengan rasa bahagia, kita akan mendapatkan emosi motivasi yang akan berpengaruh pada kegiatan yang kita lakukan, begitu Kak Ubed. Nah, itu yang disebut dengan emosi positif. Baik. Lalu ada namanya emosi negatif. Nah, ini berbanding kebalik, ya kan? Tadi adalah emosi positif, sekarang negatif. Nah, untuk emosi negatif, Kak Ubed, nah, ini berbanding kebalik dengan emosi positif tadi. Nah, untuk emosi negatif ini akan berdampak pada stagnasi perbuatan dalam diri seseorang. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya emosi negatif seperti rasa cemas, ketakutan dalam diri seseorang itu akan mempengaruhi kegiatan dalam keseharian. Berarti ketakutan itu tidak bisa kita hindari. Benar sekali. Tapi bisa kita lawan dan kita lewati. Ya, benar sekali. Baiklah.
seperti yang Kak Ubed bilang bahwasanya memang ketakutan dan kecemasan dalam diri seseorang jelas tidak bisa kita hindari, tapi akan bisa kita lewati dengan cara-cara yang kita lakukan. Baik. Jadi emosi positif mendorong kita maju, sedangkan emosi negatif bisa menahan kita untuk melangkah untuk maju gitu ya. Iya, benar sekali Kak Ubed. Baik. Dan bagaimana cara kita mengelola emosi negatif ini agar tetap termotivasi? Baiklah, untuk salah satu caranya adalah memahami apa itu emosi dalam diri kita. Kapan kita mendapatkan rasa emosi positif, kapan kita mendapatkan emosi negatif. Nah, kita harus bisa paham sebenarnya Kak Ubed. Iya. Ketika kita mendapatkan contoh emosi negatif nih, kita sedang melakukan sebuah pekerjaan. Saya memberikan contoh ya Kak Ubed. Iya. Ketika kita menjalankan sebuah kegiatan atau pekerjaan, di sisi lain ketika itu kita mendapatkan emosi negatif dalam diri kita. Contoh adalah ketakutan. Iya. Ketakutan kita dalam mengerjakan tugas tersebut. Apakah tugas ini akan selesai? Apakah tugas ini akan mendapatkan dampak buruk untuk saya? Nah, itu adalah sebuah emosi negatif dalam diri kita. Ketika itu juga kita harus memahami tentang apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan emosi negatif tersebut. Untuk apa? Untuk menimbulkan emosi positif. Nah, ketika emosi positif itu sudah datang dalam diri kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Oh, berarti kita harus pandai mengelola diri ya? Iya, benar sekali. Agar emosi negatif itu dapat menjadi emosi yang positif. Bagus. Baik Kak Ginda, berarti penting bagi kita untuk memahami emosi yang kita miliki juga tentang pembagian waktu dalam bekerja dan beristirahat. Lalu bagaimana cara menemukan motivasi ketika kita itu sangat lelah atau tidak bersemangat? Ya, saya akan memberikan 3 pembagian. Robert, pertama adalah penting untuk mengenali batasan kita dan tahu kapan kita perlu istirahat. Ini penting sekali. Jadi terkadang manusia itu memaksakan diri, Robert. Iya, benar. Ketika dia sudah lelah secara fisik dan secara mental, dia memaksakan diri untuk mengerjakan suatu kegiatan. Nah, dan ketika itu juga emosi negatif itu akan mempengaruhi kegiatan seseorang tersebut. Maka dari itu penting kita mengetahui diri kita nih, ya kan? Kapan kita lelah, kapan kita lelah di sini lelah secara mental, secara fisik juga bisa ya. Nah, maka dari itu ketika kita merasakan lelah, hendaknya kita beristirahat terlebih dahulu. Yang kedua adalah cobalah untuk mengingat tujuan akhir nih, Kak Ubed. Ya kan? Jadi terkadang manusia itu tidak tahu apa sih tujuan dari kegiatan yang dia lakukan. Benar. Jadi ketika itu juga dia akan merasakan yang namanya risau, gelisah, ketakutan. Nah, beda cerita ketika kita sudah mengetahui tujuan. Kita melakukan sesuatu nih. Nah, tapi kita mengetahui tujuan itu. Nah, itu akan memberikan motivasi dalam diri kita untuk selalu mengerjakan kegiatan tersebut. Agar lebih semangat. Lebih semangat. Nah, benar sekali Kak Ubed. Lalu ketiga adalah memecah tugas, ya kan? Mungkin sesekali dalam hidup kita pernah diberikan yang namanya tugas yang mungkin terbilang besar. Ketika kita menghadapi tugas besar ini, jangan kita langsung hadapi karena memang bentuknya masih besar gitu kan. Jadi ini akan berpengaruh pada mindset berpikir kita. Maka dari itu kita harus membagi tugas tersebut. Jadi kita bagi mungkin dari hal-hal yang kecil untuk menyicil pekerjaan tersebut. Tidak harus memaksakan diri seperti itu. Tip yang sangat bermanfaat. Bagus. Terus bagaimana pentingnya kita dalam memahami emosi dan juga kemampuan kita dalam pembagiannya? Lalu apakah ada cara khusus untuk memotivasi orang lain? Misalnya ya seperti teman, keluarga yang sedang mungkin tidak bersemangat atau lelah ya. Oke, mungkin untuk itu untuk memotivasi orang ya Kobet, bisa kita mulai dengan memberikan dukungan atau pengakuan. Pengakuan di sini kita sebut dengan apresiasi ya. Nah, dengarkan mereka dan berikan umpan balik yang positif. Jadi ketika kita memiliki kerabat atau keluarga yang memiliki masalah dalam hidup mereka, hendaknya sebelum kita memberikan mereka motivasi, kita harus mengetahui tentang apa yang mereka alami. Itu penting sekali kawan.
Karena terkadang ketika kita tidak mengetahui permasalahan yang mereka alami, kita justru akan memberikan motivasi yang salah kepada mereka. Baik. Berarti kita harus memahami orang yang kita motivasi dulu. Iya. Ketika kita sudah mengetahui Iya. permasalahan yang mereka alami, coba kita berikan yang namanya nasihat tanpa paksaan. Iya. Dan tadi kita sudah tahu permasalahannya, kita berikan solusi tanpa ada namanya paksaan. Jangan kita memaksa orang lain untuk memahami atau mengikuti apa yang kita inginkan. Oh, Nah, itu penting sekali. Maka dari itu kita harus memberikan motivasi tanpa adanya paksaan. Nah, ketika kita sudah memberikan motivasi kepada mereka dan alhamdulillahnya mungkin mereka menerima motivasi tersebut, kita berikan mereka apresiasi, Kak Ubed. Oh, Jadi begitu. tujuan apresiasi di sini adalah untuk menghargai perjuangan mereka. Baik. Baik Kak Ginda, terima kasih atas wawasan yang luar biasa. Iya, Kak Ubed. Saya juga di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ubed yang telah mengundang saya untuk berbincang hangat pada hari ini, Kak Ubed. Sama-sama Kak Ginda, dan semoga wawasan pembahasan kita pada kali ini dapat memberikan kita manfaat dan pengetahuan yang lebih. Dan demikian episode kali ini tentang motivasi dan emosi. Terima kasih kepada Kak Ginda dan penonton yang sudah menyempatkan waktunya. Dan jangan lupa subscribe dan share. beri rating ya. Iya. Jika Anda menyukai video ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan menerapkan emosi positif. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.